ini rumah jadi main. Nah, sekarang ini adalah logic untuk menampilkan. Dari fungsinya apa ya? Tampilkan grade tipenya. Oke, tipenya void yang nggak ada tipe ya. Nanti aku jelaskan apa itu tipe. Namanya tampilkan grade ya. Nah, sekarang pada blok dan kita tekan Ctrl RM ya. Kita tekan Ctrl RM. Sekarang seandainya kita ngebloknya di sini, nah di dalam yang kita blok ini kan nggak ada deklarasi angka ya. Nah, pasti resolver akan beranggapan, oh angka ini pasti parameter, kayak gitu ya. Nah, berarti aku tekan Ctrl RM. Nah, dia cukup tahu bahwa di sini ya, in angka gitu. Apa itu yang disebut dengan tipe function ya? Apa itu void? Kalau mau nampilin kuadrat gimana? Gini kan, in, misalkan angka ya, cuma ya. Terus right line, angka kali angka. Gimana caranya mengekstraknya menjadi sebuah metode? Coba di situ bisa nggak? Bisa juga kan? Di sini nggak usah pakai resolver juga boleh. Bisa. Kita coba gimana caranya. Jadi nanti saya pengennya seperti ini ya. Tampilkan kuadrat 5 gitu ya. Nanti jadinya 25 kan itu. Ini kayak kemarin, tapi coba buat function barunya itu kan ujung-ujungnya apa? Oke, ini harus statik ya. Jangan lupa statik. Oke, sekali lagi aku ingin mencoba nanya ya. Pertama, ini apakah ini adalah ekspresi? Oke ya, intinya kalau ada ekspresi ya, pasti kita tahu dua hal, tipenya apa, nilainya apa gitu kan ya. Nah, kita lihat ini ekspresi bukan? Bukan, ini deklarasi. Deklarasi itu tidak pernah ekspresi ya. Oke. Ini misalkan, ini ekspresi bukan ini? Bukan ya. Ekspresi itu ini. Nah, ini ya. 0. Nah, ini ekspresi 0 gitu. Nah, sekarang aku tanya, ini ekspresi bukan? Ini ekspresi. Nilainya bisa 1, bisa 0, bisa true, bisa false ya. Bisa true, bisa false gitu. Kalau true lanjut, kalau false keluar kan gitu. Ya. Nah, ini ekspresi bukan ini? False bukan. Oke. Ini ekspresi bukan nih? Bukan ya. Kalau ini ekspresi string, oke, dan sebagainya ya. Oke. Sekarang aku tanya, ini ekspresi bukan authenticate ini? Authenticate. Ini ekspresi bukan? Pasti iya ya. Kenapa? Karena di dalam konsol write line ya kan, konsol write line itu kan dia butuh ini mau nampilin apa. Nah, nampilin apa, yang ditampilin itu kan nilainya ya. Oke, coba deh, misalkan kita ada sorek kan di atas ya nggak? Coba deh aku mau tampilin sorek ya. Jadi konsol write line sorek itu ya 5,3. Nanti tampilnya apa nih? Tampilnya 5 sama tingginya 3 gitu ya. Oke, tapi kok ada keriwilan ya? Berarti error kan? Lah, kenapa error ya? Harusnya kan perasaan ini nggak error ya? Kenapa di sini error? Kenapa? Kenapa? Ada nilainya. Ya. Sorek ini nggak ada nilainya, ini void. Nah, void mana bisa ditampilin? Nggak ada nilainya gitu. Oke, satu lagi. Kalau gitu aku tampung deh di string nih. Gitu ya. Rek sama dengan sorek. Boleh nggak? Sekali lagi nggak bisa. Di sebelah sini harus string kan, ini kan rek kan, tipenya string kan. Nah, di sebelah sini harus ekspresi string. Nah, ini jelas-jelas nggak bisa. Ya, ya harus jelas lah. Ekspresi itu penting itu. Itu kuda-kuda ya. Jadi mau belajar pemrograman, belajar ekspresi dulu. Dan anehnya memang kadang-kadang orang itu programmer nggak ngerti ekspresi, kayak gitu. Kadang-kadang berarti kuda-kudanya belum kuat gitu ya. Nah, makanya harus ngerti ini. Authenticate. Oke, nah sekarang gini. Bisa nggak ya kita nggak pakai if ya? Sekarang aku tanya. Ini ekspresi bukan ya? Oke, ekspresi apa ini? X bukan.
boolean. Di dalam if itu pasti boolean di dalam if. Ini bisa true atau bisa false. Perhatikan ini bisa true atau false kan? Ini memang string, tapi kita lihatnya ini. User sama dengan admin. Apakah user sama dengan admin? Iya nggak? Nah, gitu kan. Berarti ini adalah boolean. Oke. Nah, ini bisa true atau false, ini juga bisa true atau false, dan ini di done berarti ini sama ini digabungkan ya, di done gitu kan. Berarti ini semua adalah boolean expression. Oke. Bisa nilai true, bisa nilai false. Kalau true berarti, kalau misalkan ini true berarti apa? Autentikasinya berhasil kan? Kalau misalkan itu nilai false berarti apa? Autentikasinya gagal kan? Kenapa nggak gini aja? Perhatikan. Return jebret. Tuh. Return. Sekarang aku tanya. Misalkan usernya admin, passwordnya admin P misalkan. Berarti ini apa? True kan? Ya udah di returnnya true ya. Oke. Gak usah pakai if lagi. Gak usah pakai if. Ini maka return nggak usah. Langsung ya return ini. Karena ini sendiri sudah ekspresi boolean. Ya. Jadi dalam array itu kan ekspresi integer. Makanya ekspresi itu penting ya. Ini berlaku ya di VB juga bisa kayak gitu, VB.net itu ya, langsung return apa gitu. Atau kalau di VB 6 kan gini kan ya, langsung aja kan. Kalau nggak salah kan authenticate sama dengan gitu ya kalau di VB ya. Nah boleh kayak gitu, langsung authenticate sama dengan gitu. Nah, nggak usah pakai if. Makanya ini pelajaran ekspresi itu di pemrograman apapun itu ekspresi. Nah sekarang coba deh, kan kita udah capek-capek nih ya. Kita udah capek-capek nih bikin authenticate. Nah ini coba ini authenticate test. Oke, ini tinggal suggest. Misalkan ini, perhatikan nih ada in, tuh ada titik-titik di bawahnya. Aku enter deh. Emang mau ngapain nih kita pakai dia? Enter. Oh dia var. Tapi apa itu var nanti aja ya. Gitu. Ada lagi nggak? Nah, tahunya dari mana? Nah dari sini nih. Semua yang warning itu ada di sini nih. Warning ini. Warning kelihatan di sini. Maksudnya apa sih ini ya? Maksudnya adalah kita itu sekarang sedang melihat di sini nih. Ya, perhatikan di sini ada hijau, kuning, hijau. Kelihatan kan? Hijau, hijau, kuningnya mana? Di sini. Oh, kuningnya nggak tampil ya ini. Hijau, kuning, ini hijau. Kuningnya mana nih? Oh, yang ini. Oh, ini ya. Kenapa dia ini kasih dia teriak-teriak di sini? Karena ini review nggak pernah dipanggil, ini nggak ada gunanya karena dia. Al enter aja, hilang nanti dia kalau dia enter. Begitu enter hilang gitu kan. Nah jadi dia bisa ngasih suggest gitu. Oh ini fungsi nggak ada gunanya nih, nggak pernah dipanggil. Ngapain? Mending dihilangin aja dan sebagainya gitu ya. Kalau dia nggak hijau di sini, artinya ada warning. Maka kita, wah kok ada yang nggak hijau ya? Nah, dibenerin dulu ini, misalkan ini apa? Oh ini nggak pernah dipanggil nih fungsi ini. Tapi kan kita memang nggak pernah dipanggil ya kan, buat latihan kan, main, bikin baru lagi, main lagi, mana pernah dipanggil gitu. Nanti makanya kalau kita bikin program beneran, ya ini boolean bukan? Ya ini boolean ini. Ini boolean terus di not jadi gitu ya. Kalau not itu berlaku untuk boolean juga ya? Not itu cuman berlaku untuk boolean ya. Kalau nggak boolean nggak berlaku. Misalkan apa? Misalkan in x sama dengan not 3 gitu ya. Nggak bisa, 3 di not apa maksudnya gitu ya. Oke, nah sekarang mungkin bosan ya function terus ya. Aku kasih tahu kelas ya, tapi nanti akan balik lagi ke function karena belum selesai nih. Tapi kayaknya kelamaan nih di function, pengen ada yang baru ya. Aku pengen ngasih tahu tentang kelas. Nanti ingat ya, pasti akan kembali. Saya tidak akan lupa. Kita OOP itu kita bikin function tuh seninya apa sih? Itu harus mateng di situ. Oke, kita bikin kelas. Jadi, nah seperti biasa mainnya diganti ya. Mainnya diganti. Ini yang tadi, ini yang ya while tapi pakai function while tapi pakai authentication. Nah, sekarang kita yang baru. Lupakan function. Istirahat dulu. Dan ini akan jadi lebih susah nanti, tapi awal-awalnya enggak gitu. Function kan pertama kali gampang kan, makan,
cuci piring gitu kan, ternyata lama-lama susah juga. Oke. Oke, Control Shift A ya. Control Shift A itu add new item. Add new item. Apa itemnya? Itemnya adalah kelas apa namanya? Program 4. Oke, nah sekarang seperti biasa, ini